Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup interaktif untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Yang mana di sini kita akan mencoba menganalisis tentang peluang emas guru honorer ya. Jadi peluang emas guru honorer, tapi di sini saya lebih menspesifikkan yaitu peluang emas guru honorer non afirmasi jika satu grup dengan guru serdik dan guru usia 35. Ternyata peluang lolos hampir sama. Jadi ya dikatakan guru honorer non afirmasi adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik itu berusia di bawah 35 tahun dan tidak memiliki sertifikat pendidik. Berarti itu tanpa tambahan nilai atau tanpa afirmasi, seperti itu teman-teman ya. Sedangkan guru serdik adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik yang secara notabene-nya itu memiliki poin penuh, akan mendapatkan tambahan nilai poin penuh untuk kompetensi teknis. Sedangkan untuk guru usia 35 itu berusia di atas 35 dan terdata di Dapodik itu mendapatkan afirmasi 15%. Dan satu lagi yaitu guru ex THK2, guru THK2 itu berusia 35 juga sebenarnya teman-teman ya. Berarti kalau dia sudah THK2 otomatis dia juga 35. Usia 35 ke atas berarti dia mendapatkan afirmasi sebanyak 25%, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba menganalisis secara lebih spesifik lagi tentang peluang emas guru honorer non afirmasi jika satu grup dengan guru serdik dan tentunya guru usia 35. Ternyata peluang lolos itu keduanya, peluang lolos kesemuanya ini itu hampir sama. Tinggal bagaimana memanfaatkan momentum yang ada. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama di sini adalah di SD Anggrek teman-teman ya. Di SD Anggrek itu formasi P3K-nya itu sama dengan 3 formasi guru kelas, sedangkan guru honorernya itu sama dengan 3 orang guru linier ya. Jadi untuk di SD Anggrek itu formasi P3K yang disediakan anggaplah 3 formasi guru kelas, sedangkan guru honorernya ini semuanya linier teman-teman ya, 3 orang guru linier. Nah, dari ketiga guru ini satu orang itu berusia 35, kemudian satu orang lainnya itu memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi secara otomatis ada satu orang guru honorer yang tidak memiliki afirmasi atau tambahan nilai sama sekali. Jadi secara otomatis itulah yang sesuai judul tadi, bahwa masuk ke dalam grup bersama dengan guru serdik dengan guru usia 35. Nah, bagaimana hitung-hitungan peluangnya di sini? Jika ternyata formasi yang disediakan di situ adalah 3 formasi guru kelas dan 3 guru honorer linier, jadi secara otomatis guru non afirmasi tentunya memiliki peluang yang sama untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahap 1 meskipun sama sekali tidak memiliki tambahan nilai. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena di sini kalau formasi 33 itu terjadi perengkingan tunggal teman-teman ya. Jadi 3 formasi itu dibagi rata oleh 3 guru honorer. Meskipun guru honorer ada yang tidak memiliki afirmasi, berarti secara otomatis tetap memiliki peluang yang sama besar dengan guru honorer yang berserdik maupun yang usia 35. Alasannya lagi karena tidak perlu bersaing dengan sesama guru honorer. Jadi cukup memenuhi passing grade, maka secara otomatis guru honorer yang tidak memiliki afirmasi pun akan lulus menjadi guru ASN P3K jika kondisinya seperti ini, 1122 atau 33. Ternyata jika memang pembagian formasinya merata seperti ini, maka mau ada afirmasi mau tidak ada afirmasi itu tidak jadi masalah teman-teman ya. Cukup teman-teman mencapai passing grade, maka secara otomatis teman-teman auto ASN P3K. Seperti itu ya. Ini adalah kondisi yang pertama. Kemudian kita lihat yang kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua seperti ini teman-teman ya. Anggaplah di SD Melati Anggrek ya. Sorry, ini ada kesalahan. Di SD Melati formasi P3K-nya itu adalah 2 guru kelas ya. 2 formasi guru kelas. Jadi formasi P3K-nya itu adalah 2 formasi guru kelas. Kemudian guru honorernya ada 3 teman-teman ya. 3 orang guru honor, 3 orang guru kelas linier. Yang pertama ada guru honor serdik dan usia 35. Nah, sedangkan formasinya ini cuma 2. Jadi di sini tentunya akan terjadi persaingan yang lumayan berat di sini teman-teman. Tapi jangan khawatir ya. Ini bukan akhir dari segala-galanya bagi teman-teman guru honorer non afirmasi. Contoh misalnya yang bisa saja terjadi ya. Contoh misalkan pada saat teman-teman melewati kompetensi teknis, anggaplah ketiganya lolos ya. Ketiganya lolos passing grade untuk
kompetensi teknis. Nah, pada saat masuk ke kompetensi manajerial, sosiokultural kan itu tidak ada afirmasi lagi di situ teman-teman ya. Jadi guru honorer tanpa afirmasi itu berusaha dulu melewati kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Nah, di kompetensi manajerial lah peluang akan terbuka teman-teman ya. Barang siapa guru honorer yang jatuh di kompetensi manajerial dengan sosiokultural pada saat mereka itu lolos semua di kompetensi teknis, maka dialah yang akan gagal di SD Melati ini. Contoh misalkan guru honorer tanpa afirmasi berhasil mencapai ambang batas passing grade kompetensi teknis, kemudian di sosiokultural dan manajerial juga berhasil lolos passing grade, wawancara juga berhasil lolos passing grade. Sedangkan ada guru serdik. Guru serdik ini mendapatkan poin penuh di kompetensi teknis tetapi justru tidak lolos passing grade di kompetensi manajerial sosiokultural. Maka secara otomatis keadaannya jika seperti ini adalah maka guru honorer tanpa afirmasi inilah yang lolos menjadi ASN P3K tahap 1 meskipun formasi cuma 2, guru ada 3. Jadi sebenarnya sesuatu itu bisa saja terjadi teman-temannya, segala sesuatunya itu bisa saja terjadi. Prediksi yang kita prediksikan bisa saja salah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan guru non afirmasi itu bisa melenggang mulus menjadi guru ASN P3K di tahun 2021. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi itu semangat saja teman-teman ya. Semua ada jalannya, dan bagi teman-teman guru honorer yang memiliki afirmasi tetap semangat dan semoga teman-teman juga lulus semuanya. Seperti itu. Ini cuman hitung-hitungan admin saja di kertas ya, tapi semoga saja semuanya lulus. Amin amin amin. Nah, ini adalah kasus kedua. Kemudian bagaimana dengan kasus yang ketiga atau kondisi yang ketiga yang membuka peluang emas guru non afirmasi? Yang ketiga di sini adalah teman-teman tidak lagi di sekolah induk ya. Teman-teman tidak lagi di sekolah induk. Ceritanya di sini adalah melamar formasi di sekolah lain yang ada jatah formasi 2 atau 3 yang tidak diisi guru honorer induk. Misalkan saja teman-teman beruntung melamar di formasi di sekolah lain yang ternyata guru induknya itu sedikit. Misalnya guru induknya itu 1 atau ada guru induknya 2 tapi tidak bisa mendaftar di sekolah induk tersebut karena ijazah tidak linear. Nah, teman-teman yang tanpa afirmasi bisa masuk ke sekolah ini. Nah, misalkan di situ ada 3 formasi yang disediakan ya, ada 3 formasi berarti ada 3 jatah yang diperebutkan. Meskipun teman-teman diapit oleh guru usia 35 dan serdik, seperti halnya di poin kedua nanti, kalau teman-teman bisa mencapai ambang batas passing grade ketiganya, teman-teman sisa menunggu hasil tes dari guru berserdik ataupun guru usia 35. Kalau misalkan dari salah satu kategori tersebut ada yang tidak lulus passing grade di kompetensi manajerial, maka secara otomatis itu teman-teman guru honor tanpa afirmasi lah yang lolos menjadi guru P3K. Tapi kalau yang memiliki afirmasi bisa juga lolos di kompetensi teknis dan passing grade di manajerial, maka teman-teman harus bersabar untuk ikut di tahap kedua. Jadi peluang sama teman-teman ya, baik itu guru berserdik, guru usia 35 ataupun guru XTHK 2 ataupun guru non afirmasi, itu peluangnya sama untuk menjadi guru ASN P3K di tahun 2021. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lihat kembali flashback ya. Kita flashback. Jadi yang pertama itu di sini formasi P3K ya seperti ini. 3 formasi guru kelas, 3 orang guru linear. Kalau kasusnya seperti ini terjadi perengkingan tunggal teman-teman ya. Nah, kemudian kalau yang seperti ini berarti teman-teman harus betul-betul bisa lolos passing grade. Kemudian menunggu hasil guru atau pelamar lain bagaimana hasilnya, apakah lolos passing grade atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat yang ketiga. Kalau yang kasus begini, maka teman-teman melamar formasi itu yang teman-teman pikirkan, tidak usah memikirkan siapa guru yang memiliki afirmasi atau tidak. Yang teman-teman pikirkan adalah bagaimana teman-teman bisa lulus passing grade ya, seperti itu. Kalaupun teman-teman di tempat teman-teman melamar di sekolah lain tidak ada guru berserdik atau usia 35 atau THK 2, tetapi teman-teman juga tidak lolos passing grade, maka itu sama saja bohong teman-teman. Teman-teman tetap tidak akan bisa lolos ASN P3K di tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya bagi teman-teman guru honorer yang ikut melamar P3K, baik itu yang afirmasi 35, afirmasi sertifikat pendidik THK 2 ataupun yang tidak memiliki afirmasi, yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana teman-teman mempersiapkan diri agar nantinya teman-teman bisa lolos passing grade ya. Minimal teman-teman lolos passing grade dulu. Kalaupun nantinya teman-teman akan di ranking nilai, itu persoalan belakang. Intinya adalah bagaimana teman-teman bisa berjuang habis-habisan agar bisa lolos passing grade, nilai ambang batas untuk kompetensi teknis
teknis, kemudian kompetensi manajerial sosiokultural, dan tentunya kompetensi wawancara. Nah, seperti itu teman-teman ya, informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan sebar video ini ke media sosial teman-teman agar seluruh guru-guru honorer bisa tambah semangat lagi. Dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.